Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Yudas Iskariot. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono dalam program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi hari ini di dalam episode Yudas Iskariot. Ya. Nah, rasa-rasanya semua orang sepertinya sudah tahu juga nih Det, siapa itu Yudas Iskariot. Sebabnya kita akan gali lebih dalam lagi mengenai Yudas Iskariot. Nah, Yudas ini kan sebenarnya sudah lama mengkhianati Yesus, bukan cuma ketika Yudas ini menyerahkan Yesus. Terbukti pada saat itu di Alkitab dicatat kalau Yudas itu suka mencuri uang kas pada saat itu. Iya. Nah, apa yang membuat Yesus ini tidak memisahkan dirinya dengan Yudas? Iya. Waktu Yudas dipilih menjadi murid, pasti ini juga bukan sembarangan. Iya. Ya. Nah, Yudas kan dipilih jadi murid lalu menjadi bendahara. Iya. Bendahara dari pelayanan Yesus itu. Ya. Nah, kenapa Yudas Iskariot yang jadi bendahara? Artinya dia punya kelebihan di situ. Dia punya kemampuan. Iya. Ya. Contohnya saja, ya. Ketika ada seorang wanita yang datang kepada Yesus dengan minyak narwastu, meminyaki Yesus, ya, lalu menyekak kaki Yesus dengan rambutnya, Yudas Iskariot itu langsung tahu, itu minyak narwastu harganya 300 dinar. Iya. Artinya dia memang punya kemampuan dalam hal keuangan. Iya. Karena dia ada kemampuan dalam hal keuangan, makanya dia dipercaya menjadi bendahara. Kalau Petrus yang jadi bendahara, wah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, setiap kali ada apa, uang nih pasti keluar. Ya, oh ini beli, ini beli. Kalau Yudas tipenya nggak begitu. Jadi uang kas itu aman. Iya. Aman dari orang lain. Tapi masalahnya jadi tidak aman dari dirinya sendiri. Iya. Itu yang dari sini membuat kita bisa berhati-hati, jadi awasan. Kan pertamanya Yudas Iskariot itu belum mencuri. Iya. Ya, pasti belum mencuri. Tetapi karena dia melihat ada uang, di kas pasti ada uang. Ada uang. Dan memang pada saat itu tidak ada yang disimpan di dalam bank. Iya. Semuanya uang tunai. Atau mungkin ada perak, ada emas. Pokoknya semua itu alat tukar menukar secara langsung. Ya. Jadi Yudas Iskariot karena dia memegang kas, dia bawa terus dong. Iya. Dia nggak mungkin tinggal di mana-mana. Yesus itu bisa berangkat kemana saja. Bisa tiba-tiba pindah daerah, pindah kota. Iya. Nah, Yudas Iskariot mesti bawa uangnya kan. Nah, dia bawa terus, dia melihat uang setiap hari. Setiap ada pemasukan, masuk. Ya. Setiap ada pengeluaran, keluar. Nah, itu kan melalui dia. Dia melihat terus. Nah, sangat diperlukan kehati-hatian yang amat sangat. Ketika kita pegang uang yang bukan milik kita. Iya. Ya. Prinsipnya begini. Kalau kita pegang uang yang milik kita sendiri, kita juga harus berhati-hati. Tidak sembarangan kita main keluar uang. Dan tidak sembarangan juga uang bisa masuk ke kas kita. Maksudnya begini, kalau ada orang yang mau memberikan kita uang, tidak semua pemberian harus kita terima. Jadi hati-hati, karena kalau misalnya uang ini hasil dari tipuan, ya, hasil dari sesuatu yang ilegal. Waktu kita terima itu memang enak, tetapi begitu ketahuan ini hasil tipuan, kita tuh mesti mengembalikan. Iya. Nah, itu tidak enak. Iya. Jadi bisa bayangkan kalau kita dapat uangnya 1 miliar, dapat uang 1 miliar, lalu ya namanya ada uang kita pakai dong. Begitu kita pakai, misalnya kita beli mobil, uang 1 miliarnya sudah berkurang. Tetapi waktu yang memberikan kita uang itu ketahuan dia menipu, ditangkap polisi, semua
uang yang berasal dari dia harus dikembalikan kepada negara. Jadi kita harus kembalikan kepada polisi. Nah, uangnya sudah berkurang. Kita mau cari kemana? Jadi repot ya. Jadi repot. Makanya khususnya untuk orang-orang yang berfungsi sebagai bendahara atau punya jabatan sebagai bendahara, sebagai kasir, pokoknya yang berurusan dengan uang, lebih hati-hati, lebih waspada. Iya. Kalau saya menanamkan kepada orang-orang yang ada di bawah saya, seandainya kalau bekerja sebagai kasir, menukar uang pun di petty box ya, di cash box ya, itu ada petty cash di situ. Menukar uang pun kalau misalnya di cash box itu tidak ada. Misalnya uang 50 ribuan, lagi perlu 10 ribuan. Tapi di cash box ini tidak ada 10 ribuan. Uangnya 50 ribuan, tapi ada 10 ribuannya 2. Nah, itu jangan pakai dulu yang 10 ribuannya. Tidak boleh dipakai. Mungkin kalau tukar masih oke. Tapi kalau bisa, jangan. Karena begitu kita pernah mengambil untuk masuk ke kita, karena tukar-menukar artinya kita menaruh uang kita dan kita mengambil uang dari cash box masuk ke kantong kita. Nah, hati-hati karena dengan keadaan seperti itu ada kemungkinan ketika kita mengambil lagi jadi biasa. Ada kejadian-kejadian yang lainnya lagi gitu ya. Bisa Dilakukan. awalnya tukar, tapi lama-lama berpikir, aduh, uang saya adanya 50 ribu, saya perlu 20 ribu. Ya, perlu 20, mungkin untuk beli sesuatu perlu 20 ribu dan perlu uang pas. Nah, di cash box ada 20 ribu, sedangkan dia tidak ada. Otomatis dia ambil dulu. Iya. Nah, masalahnya pertama, kita bisa lupa. Iya. Dengan sibuknya pekerjaan, kita bisa lupa mengembalikan. Yang kedua, kita berpikir, uang cuma 20 ribu, uang kecil. Sudahlah, nanti-nanti saja. Iya. Nah, hati-hati karena berapa banyak orang yang korupsi diawali dari mengambil uang yang kecil-kecil. Lama-lama jadi bukit gitu ya, Det. Lama-lama jadi besar. Ya, pertama nggak ketahuan, 20 ribu, nggak taunya nggak ketahuan. Mulai ambil lagi bisa 60 ribu. Sekarang udah bukan masalah perlu uang yang pas apa enggak. Cuma sekarang masalahnya, aduh, dompetnya ada di tas lagi nih. Aduh, males nih mesti buka-buka tas. Pas sekarang lagi buka cash box, udah sekalian aja. Jadi nanti banyak hal-hal yang kita mempermudahnya, padahal nantinya kita menjadi sulit. Iya. Jadi Yudas Iskariot pada awalnya dia pasti belum mencuri, tapi karena dia sudah melihat terus, ya, uang masuk dia melihat, uang keluar dia melihat. Iya. Jadi ini dia terlihat tiap hari, karena kan setiap hari murid-murid Yesus pasti makan. Iya. Makan mesti beli, ya. Waktu beli kan keluar uang. Yudas Iskariot melihat keluar uang. Kalau ada kembalian, masukin. Dia melihat lagi. Jadi karena melihat terus, mulai hatinya mulai berubah. Dia mulai mencuri. Ya, dia mulai mencuri. Tetapi Yesus mengetahui ini. Iya. Yesus mengetahui bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Iya. Nah, kan yang jadi pertanyaannya memang kok Yesus sudah tahu Yudas ini sering mencuri. Kenapa dibiarkan Yudas tetap ada di barisan, tetap ada di kelompok Yesus? Bukankah itu berbahaya? Iya. Ya, uangnya habis terus. Tapi ini yang harus kita lihat. Yesus selalu fokus kepada tujuan. Dia tidak pernah terdistract dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Iya. Yudas Iskariot
mengambil uang, mencuri uang. Yesus tidak dikendalikan oleh uang. Iya. Itu sebabnya dia tidak pusing soal uang mau ada berapa. Karena untuk membayar pajak pun, Yesus tinggal suruh Petrus, lihat ke kolam ikan. Ikan pertama yang engkau dapatkan, buka mulutnya. Udah ada uang di situ. Bukan ambil dari kas yang Yudas Iskariot punya itu. Iya. Tapi dari mulut ikan bisa ada uang. Jadi Yesus itu tidak bergantung kepada uang. Sama sekali tidak bergantung kepada uang. Seharusnya kita hidup sama seperti Yesus hidup. Kita tidak bergantung kepada uang. Pada saat kita kekurangan uang, kita percaya bahwa Bapa di surga bisa mencukupkan kita, bahkan bisa memberikan kelimpahan. Karena jelas kalau kita pegang firman, maka firman akan terjadi dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya kalau dalam segala kelimpahan, di dalam hal keuangan pun Yesus mau memberikan kita kelimpahan. Jadi untuk apa kita takut kekurangan? Percaya kepada firman, karena dengan kepercayaan kita membuat firman digenapi dalam hidup kita. Ya. Lalu yang selanjutnya, dengan adanya Yudas Iskariot, pada saat Yesus akan ditangkap, Yudas Iskariot menjadi orang penting, menjadi brokernya. Menjadi broker untuk apa? Untuk orang-orang menangkap Yesus. Karena banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Orang-orang yang tidak mengikuti Yesus tidak mengenal. Prajurit-prajurit tidak mengenal Yesus. Nah, dengan adanya Yudas Iskariot, ya, karena dia suka dengan uang, nah kelemahan dia ini dijadikan Tuhan untuk menggenapi firman. Ya. Jadi dari murid Yesus sendiri yang akan memberitahu para prajurit, para ahli-ahli Taurat, imam-imam yang datang yang hendak menangkap Yesus. Kalau tidak ada Yudas Iskariot, bisa jadi para prajurit atau orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus itu bisa salah tangkap. Karena ya Yohanes 18 berkata begini, kita baca dulu ayatnya Yohanes 18. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Biarkan mereka ini pergi. Mereka ini siapa? Murid-murid Yesus. Biarkan mereka pergi. Kalau cari aku, akulah dia. Lalu ayat 9, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Jadi untuk menggenapi firman, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi Yesus tidak akan membiarkan muridnya binasa. Karena kalau para prajurit datang, imam-imam datang, ahli-ahli Taurat datang untuk menangkap Yesus. Kalau salah orang, karena di situ ada 11 orang kan. Yudas Iskariotnya kan ada di luar, berarti ada 11 orang. Sama Yesus ada 12 orang. Nah, ada 12 orang semuanya pria, mereka harus mencari siapa yang Yesus. Kalau mereka main tangkap saja, lalu mereka main pukul saja, mereka main hunus pedang saja, bisa ada yang binasa. Sedangkan Yesus sudah berkata, dari semua yang diserahkan kepada Yesus, Yesus tidak akan membiarkan mereka binasa. Jadi Yudas Iskariot ini dipakai Tuhan, ya, kelemahannya itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman. Karena dengan adanya Yudas Iskariot, jadi ketika masuk ke Taman Getsemani, itu langsung tahu yang Yesus itu yang mana. Karena Yudas Iskariot masuk ke Taman Getsemani, langsung datang kepada Yesus dan mencium Yesus. Dan sudah ada kesepakatan dengan imam-imam. Yudas Iskariot sudah berkata, siapa yang aku cium, dialah yang akan kau tangkap. Jadi, kalau dengan adanya Yudas Iskariot, pasti yang ditangkap adalah Yesus. Bukan Petrus, bukan Yohanes. Jadi ini untuk menggenapi firman. Jadi percayalah, kalau ada orang-orang yang jahat, ya, yang kita tidak tahu bahwa dia ini jahat kepada kita,
Tuhan bisa mengubahnya untuk menggenapi firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Nah, saya mau dari cerita ini bukan berarti kalau kita ada orang yang suka mencuri uang kas, lalu kita diamkan. Yesus punya tujuan. Kenapa mendiamkan Yudas Iskariot? Supaya yang ditangkapnya dia. Nah, kita ini sekarang kan bukannya mau ditangkap. Iya. Kita bukan mau disalib. Tapi kita mau memberitakan Injil Kerajaan. Artinya kita perlu yang memegang uang kas kita itu orang-orang yang benar-benar tidak punya kecenderungan hati kepada mamon. Iya. Ya, jadi sekarang ini kita jangan pilih Yudas Iskariot kalau untuk pegang uang kita. Oh, biar untuk menggenapi janji. Janji yang mana dulu? Untuk menggenapi firman. Firman yang mana dulu? Iya. Jadi seperti itu. Tuhan sangat mengasihi murid-muridnya. Dia tidak mau satu orang pun dari mereka binasa. Iya. Nah, Dad, Yesus kan sangat mengasihi murid-muridnya. Tapi apa sih yang membuat Yudas Iskariot itu tetap mengkhianati Yesus? Ini masalah kecenderungan hati. Kenapa Yudas bisa mengkhianati Yesus? Karena gini, yang harus kita ketahui, semua murid Yesus punya tujuan, punya harapan, Yesus akan menjadi raja atas Israel. Iya, secara jasmani gitu ya. Iya, secara lahirianya. Menjadi raja atas Israel. Sedangkan Yesus adalah raja di atas segala raja dan raja atas semuanya. Iya. Ya. Jadi mau menjadi raja atas Israel sehingga bebas dari penjajahan bangsa Roma. Iya. Nah, Yudas, mengapa dia menginginkan Yesus ditangkap? Karena dalam pikiran Yudas, ketika Yesus ditangkap, Yesus akan langsung bereaksi. Kekuatannya akan mulai kelihatan. Kuasanya mulai kelihatan. Karena Yudas itu kan pernah melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Yesus. Iya. Dia melihat bagaimana orang-orang yang kelaparan. Ada 5.000 dan itu baru laki-laki. Wanitanya belum dihitung. Iya. Anak-anak belum dihitung. Dan yang ketemu cuma 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Dan kejadian itu bukan sekali. Selanjutnya ada lagi. Untuk 4.000 orang. Iya. Nah, Yudas kan melihat, kalau ikut Yesus, ini multiplikasi semua ini. Multiplikasinya udah bukan 2 kali lipat, 100 kali lipat. Bayangkan dari 5 ke 5.000, 1.000 kali lipat. Itu kalau 5.000 orangnya. Tapi kan ada wanita, ada anak-anak. Ya. Lalu sisanya 12 bakul lagi. Artinya ini tidak terhingga. Ini pasti Yudas kalau ikut Yesus, apalagi dipercaya menjadi bendahara dari raja. Ya, dari raja Israel, dia menjadi bendaharanya. Dia bisa pesta pora setiap hari, uangnya banyak. Ya, jadi dia mau melihat Yesus menjadi raja. Ya, di samping itu dia menginginkan kalau misalnya Yesus ditangkap, Yesus menjadi raja, ya dia mau seperti itu. Tapi dia berpikir karena ini pikiran orang yang dikuasai oleh Mamon. Dia berpikir dari peristiwa ini keuntungannya apa untuk dia. Dan keuntungan untuk dia selalu diukur dengan uang. Iya. Jadi hati-hati kalau kita sudah dikuasai oleh Mamon. Karena tanpa disadari yang kita lakukan itu bisa benar-benar membuat kita itu jadi sangat-sangat menyesal. Iya. Nah, Yudas berpikir, aku minta uang dong. Kan nanti aku yang menunjukkan. Jadi disepakati 30 keping perak.
Ya. Iya, iya. Oke, dapat 30 keping perak. Jadi Yudas berpikir, sekarang aku dapat 30 keping. Pada saat Yesus ditangkap, lalu Yesus bereaksi dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Lalu Yesus menjadi raja, aku menjadi bendahara, aku dapat lagi. Istilahnya sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu ya. Iya. Dalam Jadi pikirannya. banyak sekali. Tapi ingat sekali lagi, pesan Tuhan. Ya. Iya. Kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Iya. Ya. Kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Mesti pilih salah satu, mau Mamon atau Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Mamon, kita tidak mungkin bisa mengabdi kepada Tuhan. Gak bisa dua-duanya gitu ya. Tidak bisa. Contohnya Yudas Iskariot, dia mau mengabdi kepada Tuhan. Ya, waktu dia menjadi murid Yesus, artinya dia mengabdi kepada Tuhan. Iya. Tetapi dengan dia mengabdi kepada Mamon, tanpa disadari, di dalam roh dia sudah ada penyimpangan, jalan yang menyimpang. Dia tidak bisa mengabdi kepada Yesus lagi. Dia tidak bisa berkata kepada Yesus, Yesus, aku mau engkau menjadi raja. Dia tidak bisa berkata seperti itu. Tapi dia istilahnya, dia main belakang dengan Yesus. Makanya dia disebut berkhianat. Karena dia main belakang. Kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Pahami prinsip ini, maka kita bisa mengabdi kepada Tuhan. Dan kita bisa mendapatkan berkat yang hanya berasal dari Tuhan. Bukan berkat dari dunia ini. Bukan berkat dari musuh-musuh kita. Tapi berkat dari Tuhan sendiri. Iya. Nah, di dalam kisahnya pada saat itu kan pada saat perjamuan malam nih, Dad. Yesus kan sudah memberitahu, sudah memberikan warning gitu bahwa salah satu dari antara kalian akan mengkhianati Yesus. Nah, ini kan seharusnya Yudas Iskariot ini bisa sadar, bisa tahu gitu. Tapi apa yang membuat Yudas ini pada akhirnya ya mengakukan aja gitu, berkhianat pada akhirnya? Iya. Karena sudah tidak satu frekuensi. Pada saat Yesus berkata seperti itu, pikiran Yudas merasa dia tidak berkhianat. Bukan dia gitu orang. Dia justru membantu. Dia membantu Yesus untuk menunjukkan dirinya menjadi raja. Iya. Dalam pikiran seorang pengkhianat, dia bukan pengkhianat. Iya. Itu yang harus kita tahu. Pengkhianat tidak pernah merasa dia itu pengkhianat. Dia merasa membantu. Padahal dia bukan membantu Yesus, dia membantu dirinya. Kan kalau Yesus jadi raja, dia mikirnya siapa? Dirinya menjadi bendahara. Iya. Dengan uang yang lebih besar lagi. Ya, jadi karena Yudas itu beda frekuensi dan dia jadi tidak bisa memahami apa yang Yesus katakan. Padahal udah jelas-jelas ya, orang yang kepadanya aku berikan ini, dialah yang akan menyerahkan aku, dialah yang akan mengkhianati aku. Setelah ngomong begitu, Yesus menyerahkan kepada Yudas Iskariot. Dan Yudas Iskariot masih tidak bergeming. Dia masih merasa bahwa dia bukan pengkhianatnya. Ada ya orang seperti itu ya? Oh, banyak. Karena semua orang pengkhianat itu merasa dirinya benar. Merasa dirinya paling benar. Dan kalau orang sudah merasa dirinya paling benar, apa yang dia lakukan tidak ada salahnya. Jadi merasa benar itu bahaya ya, Dad? Bahaya. Lebih baik kita menjadi orang benar. Jangan menjadi orang yang merasa benar. Menjadi orang benar artinya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tentunya orang-orang yang mengasihi kita bisa mengetahui bahwa kita adalah orang benar. Iya. Tapi kalau kita merasa benar, orang-orang di sekitar kita tahu bahwa sebenarnya ini kita ini tidak benar. Hanya merasa paling benar sendiri. Iya, iya. Jadi kalau kita tidak memahami apa yang dikatakan Yesus, oh itu hati-hati. Yohanes 8 ayat 43 berkata begini. Ya. Kita baca ayatnya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini yang Yesus tanyakan. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi ketika Yesus bicara, Yudas itu tidak bisa memahami.
Ya, sebab Yudas itu nggak bisa menangkap firman Tuhan. Iya. Jadi dia hanya tahu mendengar, tapi artinya apa, pemahamannya apa, pengertiannya apa, dia tidak dapat itu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita seperti tanah, kita itu harus jenis tanah hati yang baik. Iya. Tanah yang baik supaya kita itu bukan hanya mendengar saja, tapi kita mendengar dan mengerti. Iya. Nah, Yudas mendengar. Apakah menurut dia mengerti? Iya, menurut dia mengerti. Iya, iya. Mengerti dari pemahamannya sendiri. Sedangkan Tuhan mau kita mengerti dari pemahaman Tuhan. Iya, jadi bukan dari persepsi kita seperti apa, pikiran kita apa, tapi dari Tuhan maunya seperti apa. Iya. Nah, kita tahu dari yang terjadi kepada Yudas, kalau kita salah mengerti, oh ini rupanya bahaya juga ya. Kalau salah mengerti, Yudas salah mengerti, dia salah mengambil tindakan. Iya. Tindakan dia bukannya menjadikan Yesus sebagai raja, tapi justru membuat Yesus tertangkap. Tetapi Yesus membiarkan itu karena apa? Karena itu adalah penggenapan firman. Iya, iya. Nah, kan minggu lalu kita sudah bicara tentang Petrus. Ini mungkin ada mirip-miripnya sedikit nih, Dad. Iya. Apa yang membedakan nih antara penyangkalan Petrus dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas nih? Apakah mungkin nih Yudas kalau misalnya kejadiannya sama seperti Petrus ini tetap bisa bertobat, tetap bisa selamat, Dad? Iya. Kalau ditanya kalau Yudas bertobat apakah bisa selamat? Semua orang yang bertobat pasti selamat. Semua orang yang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti selamat. Iya. Ingat peristiwa Yesus di kayu salib. Yang sebelah kanannya berkata, Tuhan, kalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Yesus langsung berkata, hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya ini orang diselamatkan. Padahal kita harus tahu, yang disalib itu adalah orang-orang yang sudah melakukan dosa. Ini dosanya ini udah berat. Membunuh, merampok, ya. Jadi ini dosanya udah berat. Jadi dia dianggap sebagai orang terkutuk. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang ada di kayu salib. Iya. Nah, beda dengan Yesus. Yesus menjadi kutuk bukan karena perbuatannya, tetapi karena kita. Iya. Tapi yang di sebelah kanannya terkutuk, menjadi kutuk bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Nah, bayangkan, seumur hidupnya dia berbuat dosa. Tetapi di ujung hidupnya itu, karena dia akan segera mati kalau disalibkan, sebelum dia mati, dia sudah menerima Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai Raja. Ketika dia mengakui, dia diselamatkan. Nah, apalagi Yudas Iskariot yang murid Yesus. Kalau dia bertobat, dia pasti diselamatkan. Nah, masalahnya ini yang membedakan Petrus dengan Yudas Iskariot. Petrus pada saat itu hatinya tidak tertuju kepada Mamon. Iya. Dia hanya orang yang cepat berbicara. Ya. Iya, iya. Tanpa berpikir dia berbicara. Itu kelemahannya. Nah, Yudas Iskariot justru dia banyak mikir sebelum berbicara. Banyak yang dia pikirkan. Tetapi kecenderungan dia kepada uang, kepada Mamon. Nah, Mamon tidak bisa diseimbangkan dengan Tuhan. Tidak bisa disandingkan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kita itu harus hati-hati terhadap Mamon. Ya, itu bukan karena Mamon dan Tuhan bisa dibandingkan, bukan, tetapi karena kecenderungan hati manusia, kalau sudah ke Mamon tidak bisa kepada yang lain. Iya. Nah, Yudas kecenderungan hatinya kepada Mamon. Itu sebabnya waktu dia sudah terima 30 keping perak itu dan Yesus ditangkap. Ternyata waktu Yesus ditangkap, Yesus benar-benar ditangkap. Iya, iya. Ternyata Yesus bukan menjadi raja. Yesus tetap ditangkap. Berbeda ya dengan pikiran Yudas gitu. Berbeda.
Artinya apa? Jabatan dia sebagai bendahara hilang. Iya. Pokoknya dalam pikiran Yudas pasti muter-muternya ke uang. Semua orang yang punya kecenderungan kepada mamon, muter-muternya nanti uang lagi. Iya. Nah, Yudas seperti itu. Itu sebabnya dia merasa bersalah. Karena dia merasa bersalah, dia langsung berpikir. Karena ingat, yang menguasai dia mamon. Mamon tujuan akhirnya mau supaya kita itu ikut dia masuk ke dalam alam maut. Iya. Ya, jadi Yudas begitu menyesal, dia menyesalnya ini kepanjangan, terlalu panjang, sampai akhirnya pikirannya tidak bisa berpikir dengan jernih. Iya. Dia bunuh diri. Lalu di mana 30 keping peraknya, uang 30 keping perak, dia kembalikan. Karena dia merasa bersalah di situ. Iya. Tapi justru seharusnya ketika dia merasa bersalah, harusnya dia diam dulu. Tapi dia mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri. Dia meninggal karena gantung diri. Seandainya pada saat itu dia diam dulu, mungkin saja pada akhirnya Yesus mau datang gitu, sama seperti kepada Petrus. Iya. Yesus bisa menampakkan diri dan bisa bawa dia untuk kembali menjadi murid Yesus, tetapi kali ini dia meninggalkan kecenderungan hatinya kepada mamon. Dia benar-benar menjadi murid Yesus. Iya. Tetapi ketika dia mengakhiri hidupnya sendiri, artinya dia tidak membiarkan Tuhan intervensi. Sedangkan Petrus, setelah dia menyesal, dia tidak bunuh diri. Iya. Dia pergi. Firman Tuhan katakan waktu dia menatap mata Yesus, dia lalu pergi dengan sedihnya. Dia pergi. Lalu setelah itu apa? Dia kumpul kembali dengan rekan-rekannya, dengan murid-murid Yesus yang lain. Sedangkan Yudas Iskariot pergi, meninggalkan murid-murid yang lain. Petrus kembali kepada murid-murid yang lain. Biar bagaimana, kalau di dalam kita ada kumpulan orang-orang benar, kita sudah keluar dan kita masuk kembali, itu akan menolong kita. Iya. Petrus kembali ke kumpulan itu. Sehingga pada akhirnya Yesus bisa menampakkan diri dan Yesus bisa mengambil kembali Petrus yang sudah hilang itu. Iya. Ya. Iya. Nah, yang namanya pengkhianatan itu kan pasti tidak enak, Dad. Ini bisa merusak hubungan seseorang. Iya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari respon Yesus menghadapi Yudas pada saat itu? Iya. Kalau ada orang yang mengkhianati kita, firman Tuhan katakan, kita harus bisa mengampuni. Tapi kan susah nih, Dad. Bisa sampai berakar-akar gitu, Dad. Susah bukan berarti tidak bisa. Iya. Elisa minta kepada Elia, aku minta 2 kali lipat dari rohmu. Elia berkata, permintaanmu ini sulit. Susah kan? Iya. Tapi Elisa dapat nggak? Elisa dapat. Susah bukan berarti tidak bisa. Iya. Kalau kita dikhianati, lalu kita mau apa? Mau balas pengkhianatannya. Artinya kita balas dendam. Artinya kita dipengaruhi oleh roh Kain Iya. yang marah. Kalau kita dikhianati, yang pertama, kita jangan mau berlama-lama dikhianati. Tapi selanjutnya, kalau kita berpisah, lebih baik dengan pengkhianat kita berpisah. Kita berpisah, lalu kita mengampuni. Mengampuni ini bisa melepaskan kita dari rasa sakit itu. Lalu setelah mengampuni, melupakan. Jadi ada melupakannya juga nih, Dad. Iya, karena kalau kita cuma bilang mengampuni, tapi kita nggak lupa perbuatannya. Setiap kali kita dengar nama dia, sakitnya masih ada. Tapi apa mungkin bisa, Dad, melupakan? Kan yang namanya kalau misal kita kebeset aja ada bekasnya gitu, Dad. Iya, yang ada bekasnya kalau diobatin
sembuh nggak? Iya. Hilang juga bekasnya tuh. Itu tinggal masalah kalau seperti luka yang seperti David bilang, kalau dibeset kan luka. Nah masalahnya kalau kita dihianati orang dan kita mau mengampuni tetapi tidak melupakan, itu sama seperti kita beset tangan kita lagi. Nggak sembuh-sembuh. Makanya luka terus. Baru dengar namanya aja, jangan dengar. baru mau sebut, jangan dengar. Udah langsung begitu. Itu membuat kita tidak bebas. Sedangkan di dalam Yesus, Tuhan memberikan kita kebebasan. Iya. Ya, itu sebabnya sekali lagi, mari kita pastikan dalam hidup kita. Siapa yang kita sembah dan kepada siapa kita mau mengabdi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang melihat tayangan ini, pastikan engkau mau mengabdi kepada Tuhan dan engkau tidak mau mengabdi kepada Mamon. Engkau tidak bisa ada di dua perahu. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena kalau engkau mengabdi kepada dua Tuhan, pasti ada kecenderungan salah satunya. Dan yang satunya pasti engkau tidak hiraukan. Kita belajar dari peristiwa Yudas Iskariot. Mamon selalu mau membuat kita sengsara. Mamon tidak pernah mau membuat kita bahagia. Yesus mau kita bahagia. Yesus tidak mau kita binasa. Yesus mau kita selamat. Itu sebabnya pastikan pilihanmu tepat dan akurat. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, jangan berpikir lagi soal mamon. Jangan berpikir segala sesuatu harus ada uang. Tidak. Kalau engkau punya Tuhan, itu cukup. Kalau engkau punya firman, itu cukup. Kalau firman digenapi dan Tuhan intervensi, maka segala sesuatu di dalam hidupmu akan menjadi luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Thank you, Dad, untuk kehadirannya pada episode kali ini. Saya merasa sangat diberkati meskipun kita belajar dari kisah Yudas, tapi banyak yang bisa kita petik dari kisah Yudas ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Biar melalui episode hari ini, saya percaya saudara, pemirsa di rumah bisa belajar banyak hal dari kisah Yudas Iskariot. Dan saya percaya, biar kita tidak mengabdi kepada uang, tetapi kita mau mengabdi hanya kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.